Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 23 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyaut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh, karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota,
Di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul
Sabda Allah sebagai pedoman hidup. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Sabda Allah. Karena itu, seluruh umat Allah diundang untuk mengarahkan pandangan dan hati pada firman Allah, yang tak hanya menjadi pedoman hidup orang Kristen, tetapi yang terpenting juga sebagai sarana Allah berbicara kepada umatnya dari generasi satu ke generasi yang lain. Dahulu Allah berbicara kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, termasuk Musa, dengan cara personal. Kemudian Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan para nabi. Sebagai klimaks pewahyuan Allah, yaitu Allah berbicara kepada manusia lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kini dalam gerejanya, Allah berbicara kepada kita lewat kitab suci yang berisikan firman Allah yang hidup dan tak lekang oleh waktu, generasi, dan zaman. Allah juga berbicara dalam kehidupan gereja melalui daya dan Roh Kudus untuk menyatakan secara jelas sabda Allah dalam kitab suci. Oleh karena itu, pantaslah pada hari ini, Minggu Sabda Allah ini, kita memberi penghormatan terhadap sabda Allah, menahtakannya tak hanya di mimbar-mimbar gereja, tetapi juga yang terpenting dalam hati sanubari kita dengan cinta yang tak terperikan. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, dikisahkan sepulangnya dari pembuangan di Babilonia, Ezra yang adalah seorang imam dan ahli Taurat Yahudi bersama Nehemia untuk pertama kali menahtakan hukum Taurat yang adalah firman Allah dalam hukum Musa dan dicanangkan di tengah kehidupan orang Israel, orang buangan yang baru kembali dari pembuangan di Babilonia. Firman Allah dicanangkan agar orang Israel memiliki satu-satunya pedoman dan arah hidup. Hal ini bermaksud untuk menata kehidupan orang Israel yang berantakan menjadi masyarakat rohani dengan menggunakan hasanah rohani Israel yang menampilkan sejarah orang Israel yang dituntun Allah sepanjang sejarah mereka. Untuk pertama kali dalam sejarah Israel, mereka memiliki daftar kitab suci resmi yang dicanangkan oleh Imam Ezra, yang memang menulis kitab Ezra sebagai salah satu dari kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama. Ezra berdiri di mimbar kayu, lebih tinggi dari semua orang, membuka kitab itu di hadapan mereka dan memuji Tuhan, serta membacakannya dengan jelas, dilengkapi keterangan-keterangan, dan seluruh umat pun berdiri, mengangkat tangan, menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah, seraya berkata, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu." Saudara-saudari terkasih, sejalan dengan itu, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus pun bersabda, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sebagaimana diwartakan oleh Injil Lukas hari ini. Perkataan itu terjadi di Nazaret, tepatnya di sinagoga atau rumah ibadat di Nazaret. Menurut tradisi Yahudi, setiap lelaki Yahudi diperkenankan membaca kitab suci di sinagoga, yang lebih merupakan ruang doa, karena tidak ada imam di sinagoga selain di Bait Suci Yerusalem, di mana korban dipersembahkan kepada Allah. Dengan demikian Tuhan Yesus tampil dan membacakan teks dari kitab Nabi Yesaya yang disodorkan kepadanya. Sabda Allah ditakhtakan dan diucapkan oleh Putra Allah sendiri dengan wibawa dan kekuasaan surgawi, bahwa semua warta Nabi Yesaya yang dibacakannya itu telah dipenuhi dalam dirinya, yaitu diri Sang Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Di dalam Dia, sabda Allah, sabda keselamatan holistik dan universal dikumandangkan. Ia menempatkan diri dalam garis kenabian Elia dan Elisa sebagai Dia yang diurapi Allah untuk membawa tahun rahmat Tuhan kepada dunia dan manusia. Tahun Yobel Mesianis yang sekian lamanya dinantikan, kini telah tiba. Misi Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk membawa kelimpahan bagi mereka yang miskin, untuk membebaskan para budak dan tahanan, untuk menyembuhkan orang buta, dan untuk menghentikan semua penindasan duniawi. Melampaui itu semua, pendekatan Tuhan Yesus ini adalah komitmen rohani, agar dengan sentuhan keselamatan, semua orang siapapun dia, terutama yang merindukan keselamatan, sungguh merasakan tahun rahmat Tuhan ini dan disambut dalam gerbang keselamatan Allah di dunia dalam diri Yesus yang mempertemukan setiap orang dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, semua orang yang ada dalam gerejanya harus mengambil bagian dalam misi Tuhan Yesus ini. Siapapun dia, karena kita semua menjadi pengikut Yesus, maka hidup dan karya kita bukan semata bagi diri kita, tetapi bagi terciptanya keselamatan, keadilan, perdamaian, dan integritas ciptaan di muka bumi ini. Oleh karenanya, setiap orang beriman harus bersatu dalam diri Kristus sebagai kepala. Tidak ada yang karena karunia, keterampilan, keahlian, dan jabatan gerejani berani dengan sombong berjalan sendiri dan mengabaikan yang lain. Sebab pada bacaan yang kedua dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Gereja tidak hanya terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggota. Maka kita semua sepatutnya berpartisipasi dalam misi Tuhan Yesus, yaitu dalam gereja, dengan mengabdikan segenap kemampuan dan potensi kita masing-masing, sesuai dengan hidup dan panggilan serta tugas kita masing-masing. Semoga dengan sabda Allah yang bertakhta dalam hati dan pikiran kita, berbicara dan menuntun kita lewat kitab suci, sehingga kita setia dan sungguh-sungguh dalam tugas dan panggilan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah kami roh-Mu, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu sebagai pedoman yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.